Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Berjumpa lagi dengan Ibu di sini dalam pembelajaran jarak jauh. Kali ini di kelas 12 semester pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa. Nah, ketika kalian mempelajari materi ini, setelahnya kalian akan bisa menganalisis berbagai pergolakan di daerah yang terjadi di Indonesia antara tahun 1948 hingga tahun 1965. Kemudian, kalian juga akan bisa mengaitkan peristiwa pergolakan daerah yang terjadi di Indonesia antara tahun 1948 hingga tahun 1965 dengan potensi ancaman disintegrasi pada masa sekarang. Yang ketiga, setelah mempelajari materi ini, kalian akan bisa mengambil hikmah dari berbagai ancaman disintegrasi bangsa yang pernah terjadi di Indonesia, khususnya yang telah terjadi di tahun 1948 hingga tahun 1965. Nah, hikmah dan arti penting ketika kalian mempelajari sejarah pergolakan bangsa yang pernah terjadi dan membahayakan persatuan nasional merupakan hal yang sangat penting agar kita mendapatkan pelajaran sekaligus peringatan. Mengapa sampai timbul perpecahan? Mengapa perpecahan itu bisa berlangsung dalam waktu yang cukup lama? Dan apa yang salah dengan bangsa kita pada waktu itu? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu akan memberikan pelajaran dan inspirasi bagaimana kita menghadapi berbagai potensi disintegrasi bangsa pada masa kini dan pada masa yang akan datang. Semua itu tak lain harus dilakukan demi lestarinya kita sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Nah, itulah yang akan hikmah yang akan kita pelajari ketika kita selesai belajar mengenai perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa. Baiklah anak-anakku sekalian, kalian bisa melihat peta konsep yang ada pada layar. Nah, ini saya sudah mengelompokkan berbagai macam pergolakan di dalam negeri yang mengancam disintegrasi atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa pada kurun waktu 1948 sampai 1965. Di antaranya adalah pergolakan yang hubungannya dengan ideologi, yaitu PKI Madiun, G30 SPKI, dan pemberontakan DITII. Kemudian yang pergolakan yang berhubungan dengan kepentingan, yaitu ada APRA, RMS, Republik Maluku Selatan, dan Andi Aziz. Kemudian pergolakan yang berhubungannya dengan sistem pemerintahan, yaitu BFO dan PRRI atau Permesta. Baik, kita bahas satu persatu dari pergolakan-pergolakan yang sudah kita kelompokkan ini. Yang pertama adalah pemberontakan PKI Madiun. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948. Tokohnya adalah Musso dan Amir Syarifuddin. Penyebab dari pemberontakan PKI Madiun ini adalah terjadinya pemberontakan diawali dengan jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin karena tidak lagi mendapat dukungan setelah kesepakatan perjanjian Renville. Dalam perjanjian tersebut, Belanda dianggap menjadi pihak paling diuntungkan dan Indonesia lah yang dirugikan. Dengan kemunduran Amir ini, Presiden Soekarno kemudian menunjuk Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri dan pembentuk kabinet baru. Namun, Amir beserta kelompok sayap kirinya atau komunis tidak setuju dengan pergantian kabinet tersebut, sehingga Amir dan komplotannya berusaha menggulingkan mereka. Itu sebabnya dari pemberontakan
Amir Syarifuddin atau pemberontakan PKI di Madiun. Nah, kemudian bagaimana upaya penumpasannya? Nah, upaya penumpasan dari pemberontakan ini adalah pemerintah Republik Indonesia melancarkan operasi militer di Madiun. Pemerintah mengirim Divisi Siliwangi I dan Divisi Siliwangi II di bawah pimpinan Kolonel Sungkono dan Kolonel Subroto untuk menyerang gerakan PKI di Madiun. Pasukan Divisi Siliwangi I menyerang Madiun dari arah timur, sedangkan pasukan Divisi Siliwangi II menyerang dari arah barat. Kemudian pada 30 September 1948, pasukan Divisi Siliwangi berhasil merebut kota Madiun dan menangkap para pendukung PKI. Selanjutnya, pada November 1948, operasi militer penumpasan PKI di Madiun dinyatakan berakhir. Dalam operasi militer tersebut, Musso terbunuh dalam sebuah operasi pengejaran yang dilakukan oleh TNI. Adapun Amir Syarifuddin dijatuhi hukuman mati pada 20 Desember 1948. Selanjutnya adalah peristiwa G30S PKI. Kalian tentunya kenal atau sering melihat ya gambar-gambar ini. Ini adalah gambar-gambar pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30S PKI. Pada tahun 1965, PKI kembali melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia. Kebijakan Presiden Soekarno yang mengeluarkan ajaran nasionalis, sosialis, dan komunis atau disingkat Nasakom dimanfaatkan PKI untuk menyebarluaskan pengaruhnya. Dalam perkembangannya, PKI berhasil menanamkan pengaruhnya di jajaran pasukan pengawal Presiden Cakrabirawa, Angkatan Udara, dan beberapa unit Angkatan Darat. Pada 30 September 1965, PKI di bawah pimpinan Letkol Untung Sutopo mulai melancarkan aksinya di Jakarta dan di Yogyakarta dengan menculik dan membunuh sejumlah petinggi Angkatan Darat yang anti-komunis. Peristiwa selanjutnya yang mengancam disintegrasi bangsa adalah peristiwa DITII. Negara Islam Indonesia atau NII pertama kali dibentuk di daerah Tasikmalaya oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. NII ini memiliki gerakan yang dinamakan Darul Islam atau DI, sedangkan tentaranya disebut Tentara Islam Indonesia. Kartosuwiryo mendirikan NII itu bukan untuk melakukan pemberontakan atau menyebabkan terjadinya disintegrasi nasional. NII ini berdiri karena pada tahun 1948 Indonesia terikat dengan perjanjian Renville yang membuat Jawa Barat masuk ke dalam bagian wilayah Belanda. Kesepakatan tersebut menimbulkan awal kekecewaan rakyat terhadap pemerintah yang disusul dengan pemberontakan di beberapa daerah. Nah, pemberontakan DITII ini selain di Jawa Barat juga terjadi di beberapa daerah. Di antaranya adalah di Jawa Tengah, di Aceh, di Kalimantan, dan di Sulawesi Selatan. Selanjutnya adalah pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau disingkat APRA. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh ketidakpuasan beberapa pejuang terhadap kebijakan pemerintah Republik Indonesia Serikat atau RIS berdasarkan kesepakatan dalam konferensi meja bundar. Anggota inti unsur Angkatan Perang
Republik Indonesia Serikat, maaf ya, APRIS ya, diambil dari TNI, sedangkan unsur lain diambil dari kalangan bekas anggota dari KNIL. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran anggota KNIL berkaitan kedudukan mereka dalam APRIS. Kekhawatiran itulah yang mendorong beberapa anggota KNIL bergabung dalam pemberontakan APRA di Bandung di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling. Selanjutnya adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Ini adalah ketiga tokoh yang terlibat dalam pemberontakan RMS. Pemberontakan ini terjadi karena penolakan kebijakan pemerintah yang ingin membubarkan negara-negara bagian dan menyatukannya ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberontakan RMS dipelopori oleh Somokil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Selain menentang pembubaran negara Indonesia Timur, pemberontakan RMS menghendaki kemerdekaan Republik Maluku Selatan. Selanjutnya adalah pemberontakan Andi Aziz. Kalian baca dulu sebentar. Nah, ini mengenai pemberontakan Andi Aziz pada tanggal 8 Agustus 1950, kesepakatan antara Kolonel Kawilarang dengan Mayor Jenderal Skavelaar atau dari KNIL itu menghasilkan beberapa poin penting, yaitu penghentian tembak-menembak. Kemudian KNIL harus meninggalkan Makassar dan meninggalkan senjatanya. Kemudian Andi Aziz berhasil ditangkap dan diadili di Pengadilan Militer Yogyakarta pada tahun 1953 dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Nah, ini salah satu dari beberapa materi atau poin-poin penting yang ada pada pemberontakan Andi Aziz. Lebih lengkapnya nanti silakan kalian baca di buku paket kalian masing-masing yang sudah ada di perpustakaan atau melalui modul digital yang sudah Ibu kirim ke grup WA ya. Kemudian selanjutnya ini adalah BFO. BFO berdiri atau Majelis Permusyawaratan Federal ini berdiri didasari oleh adanya pembentukan negeri federasi di Indonesia. Pejabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van Mook, berencana membentuk negara federasi di Indonesia yang mengharuskan dirinya mengubah ketatanegaraan di Indonesia. Namun rencana untuk mengubah ketatanegaraan ini mengalami kendala karena di Indonesia telah berdiri Republik Indonesia. Van Mook kemudian mengawali rencana pembentukan negara federal melalui sebuah konferensi yang digunakan untuk menyebarluaskan federalisme di Indonesia. Kemudian fungsinya dibentuknya BFO ini oleh Van Mook untuk mengelola Republik Indonesia Serikat atau RIS selama Revolusi Nasional Indonesia dalam waktu 1945 sampai 1949. Komite ini bertanggung jawab untuk membentuk pemerintahan sementara pada tahun 1948 dan digunakan sebagai bentuk perwakilan negara-negara bagian yang sudah menjadi negara-negara sendiri di atas binaan Belanda. Sejak BFO berdiri, sudah terdapat tokoh-tokoh yang dominan dalam setiap rapat. Mereka adalah, kalian bisa melihat di sini ada Tengku Bahriyun dari 7 Juli
tahun 1943 sampai dengan 13 Januari 1949 sebagai ketua. Kemudian ada Sultan Hamid II, kemudian ada Anak Agung, ada RT Adil Puradirejo, kemudian ada Sultan Hamid II juga dari Borneo Barat, kemudian T. Mansur dari Sumatera Timur. Ini ada tokoh-tokohnya. Selanjutnya adalah PRRI atau Permesta. Perjuangan semesta atau perjuangan rakyat semesta dideklarasikan oleh Letkol Sumoal pada 2 Maret 1957. Pembentukan gerakan Permesta dilatar belakangi oleh ketidakpuasan daerah Sumatera dan Sulawesi dengan pembagian alokasi biaya pembangunan dari pemerintah pusat. Gerakan Permesta menginginkan perhatian pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Dalam perkembangannya, para pelajar, mahasiswa, pemuda, dan mantan perwira KNIL mendaftarkan diri menjadi pasukan dalam Angkatan Perang Permesta. Pasukan Permesta melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Republik Indonesia dengan cara bergerilya. Nah, dari 8 peristiwa yang pernah mengancam disintegrasi bangsa kita ini, sebagai refleksi, silakan kalian kerjakan tugas berikut ini. Jelaskan latar belakang pemberontakan berikut. Kamu bisa pilih salah satu. Nomor 1 saja, nomor 2 saja, atau nomor 3 saja. Pilih salah satu, kemudian tulis jawabannya di kolom komentar YouTube ini. Ya, di kolom komentar disertai nama dan kelasnya. Ya, begitu kurang lebih dari saya. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.